Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari kebijakan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Kemudian kita akan membahas substansi KKPD dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri. Yang pertama, dalam rangka penyelenggaraan dan penggunaan KKPD dimaksud agar dilakukan pada 1 Januari tahun 2023 untuk transaksi belanja menggunakan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kedua, penggunaan KKPD menjadi persyaratan dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, provinsi, dan kabupaten kota tahun anggaran 2023 secara berjenjang. Kemudian, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari tahun 2023. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan kartu kredit pemerintah pada pemerintah kabupaten kota di wilayahnya dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 setelah periode triwulan berakhir. Adapun tahapan penggunaan KKPD pada pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan perkada tentang tata cara penggunaan KKPD. Kemudian, penandatanganan perjanjian kerjasama antara BUD dengan pejabat bank BPD atau bank penempatan RKUD. Kemudian, penandatanganan PKS antara pejabat bank BPD dengan bank kerjasama jika co-branding. Lalu, pengajuan penerbitan KKPD oleh Pemda dan penerbitan KKPD oleh bank penerbit KKPD. Kemudian, penggunaan KKPD oleh PA atau KPA melalui PPTK. Kemudian, pembayaran tagihan bank oleh PA KPA melalui BP atau BPP. Dalam pelaksanaannya, penerapan KKPD pasti memiliki kendala pada pemerintah daerah. Kendala-kendala yang terjadi yang pertama adalah masih terdapat beberapa daerah yang belum menetapkan perkada mengenai tata cara penggunaan KKPD. Yang kedua, masih terdapat beberapa bank BPD selaku bank penempatan RKUD yang belum melakukan kerjasama dengan bank negara dalam penerbitan KKPD dikarenakan menunggu izin penerbitan kartu kredit dari lembaga yang berwenang. Yang ketiga, pemahaman pemerintah daerah mengenai penggunaan KKPD masih rendah mengingat kebijakan ini masih baru diterapkan pada pemerintah daerah. Yang keempat, penerapan KKPD dengan skema QRIS melalui mobile banking dianggap kurang efektif oleh Pemda mengingat penerapannya harus menggunakan perangkat smartphone pribadi milik PA atau KPA untuk operasionalnya. Dan yang terakhir, keterbatasan fasilitasi KKPD dikhawatirkan akan tidak efektif dikarenakan di bawah PA KPA cukup banyak BPTK selaku pelaksana kuasa penggunaan KKPD. Adapun kelebihan dan kelemahan QRIS dan kartu fisik pada pemerintah daerah. Penerapan KKPD dalam sistem QRIS memiliki kelebihan yang pertama, jumlah merchant yang memiliki pembayaran dengan QRIS cukup banyak sehingga mudah dijangkau untuk pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan SKPD. Yang kedua, mudah digunakan dengan cara scan sehingga kemungkinan transaksi ganda sangat kecil. Adapun kelemahan dari KKPD QRIS adalah yang pertama, menggunakan mobile banking sehingga perlu pengadaan smartphone untuk setiap pemegang KKPD tidak efektif jika menggunakan HP pribadi PA KPA dan saat ini belum ada dasar penyelenggaraannya dalam APBD. Yang kedua, penyelenggaraan KKPD dalam kartu fisik memiliki kelebihan biaya untuk cetak kartu fisik relatif kecil sehingga dapat meminimalisir pembiayaan penggunaan KKPD. Kemudian kelebihannya adalah kartu fisik dapat dibawa kemana saja dan digunakan di mana saja sesuai kebutuhan. Namun memiliki kelemahan harus menyediakan banyak mesin elektronik data capture, edisi, untuk transaksi pada penyedia barang dan jasa termasuk pada UMKM untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa oleh SKPD. Adapun saran dan masukan tentang penyelenggaraan KKPD. Yang pertama, pemerintah daerah segera menetapkan perkada tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD. Kedua, mendasari perkada tersebut
daerah dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan Bank Penempatan RKUD. Yang ketiga, BPD selaku bank penempatan RKUD yang belum memiliki izin menerbitkan KKPD segera melakukan kerjasama dengan Bank Himbara dalam penerbitan KKPD. Yang keempat, Pemda melakukan penyesuaian surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP SKPD dengan mengatur proporsi uang persediaan dengan ketentuan UP tunai 60% dan UP KKPD 40%. Yang kelima, kepala daerah menetapkan surat keputusan kepala daerah tentang daftar nama pemegang KKPD dan administrator KKPD sebagai dasar penerbitan KKPD. Dan yang keenam, untuk memperluas jangkauan belanja pemerintah daerah dengan menggunakan KKPD, Bank BPD dan Bank Kerjasama diharapkan dapat membuka fasilitas pembayaran kirim dan kartu fisik pada penyedia barang dan jasa usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Saran dan masukan tadi menutup sesi part 2 dari video tentang KKPD ini. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang usaha kementerian lembaga dalam peningkatan penggunaan KKPD. Terima kasih.